Apa kira-kira gagasan Kak Diki untuk Tasikmalaya? Oke, Kak Diki kan pernah mengabdi di Garut nih. Jadi loh di Garut. Apa tidak semembekas itu Kang sampai nggak mau nyalonin di Garut nih? cik atuh ketika kalian jadi wali kota, minimalisirkan kebocoran anggaran karena orang Tasik butuh. Gitu. Abi wae ditawaran. Demi Allah, ditawaran. Akan mau berapa proyek? Saya bilang saya nggak main proyek. Saya resep proyek. Iya benar Kang. Kang, selama ini pendekatan ke partai-partai ini, ada yang indikasinya misalnya para pengurusnya mahar politik lah, atau misalnya ada kontribusi dalam tanda kutip untuk penerbitan SK dan lain-lain? Sampai saat ini, sampai detik ini, saya belum secara pribadi, saya belum ada menemukan gitu kan terkait yang parah banget sih belum. Oh berarti itu parah mah ya, pengusaha-pengusaha Tasik ada yang nawarin? Ada yang ngajak ketemu. Pengusaha besar di Ada Tasik. katanya pengusaha besar, saya tahu juga dia pengusaha besar. Iya. Tapi Allah saya nggak temui karena doa saya adalah ya Allah, saya sudah nyaman jadi rakyat biasa, saya nggak mau jadi pejabat lagi. Tapi kalau Allah memerintahkan, saya nggak bisa menolak. Hadis dikatakan bahwa orang yang mengejar jabatan itu akan bertemu dengan penyesalan di akhirat. Betul. Bukhari Sahih. Iya. Tapi hari ini orang yang nyalon itu kayak orang gila. Iya. Wah, semangat gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Buka-Bukaan Politik ya. Dan hari ini seperti biasa ya, saya akan unboxing seorang kandidat yang pasti Anda sudah tahu ya, the one and only Kang Diki Chandra. Sehat kan? Alhamdulillah. Bagi Kasepai kan. Alhamdulillah, buka-bukaan politik Kang. Jadi ya kudu sagala dibuka we cenah caritana di dia. Bagus berarti dah kalau buka-bukaan keren kan jadi bubuk. Benar. Bubuk dia. Kang Diki itu pakai ikat dari kapan tuh? Jadi saya terkesan sama kesuksesan Jepang, Korea, Cina, di mana mereka sangat mencintai budayanya mereka, sehingga tanpa sadar harga kimono, harga baju-baju Korea, baju Cina, sampai ke makanan aja kita makan peyung hai, makan ramen, sashimi, karena mereka mencintai budaya. Saya berpikir kalau kita pun melakukan hal yang sama, mudah-mudahan bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Berarti bukan dalam rangka pencitraan pilkada itu ya? Di Kapungkur emang kia gitu kan. Dari sebelum, jadi sebenarnya saya melakukan ini jauh dari masalah politik karena Sule juga dulu kan pakai ini. Sama teman-teman juga pakai. Oh, Kang Sule pakai dulu. Dulu kan sempat pakai barang dari situ sejak barengan Mas Sule. Berarti sebelum di Garut dong? Setelah di Garut. Setelah di Garut baru kita pakai. Jadi setelah meninggalkan dunia politik justru kita pakai ini. Kita pakai, terus kenapa? Karena ada beberapa dalam tanda kutip orang yang mengaku LSM dan segala macam, nunggu dong kita akan benar nyolek Pak, proposal terus cair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Aduh, akhirnya kita berpikir, ayo kita rubah image-nya bahwa yang memakai ikat itu bisa siapa aja. Gitu. Lumayan ada menyebar orang-orang jualan. Dan ini ikat Sunda ya? Saya memang di rumah saya itu ada orang NTT, ada orang Jawa, Surabaya, Jogja dulu ngumpul. Jadi saya menghimbau mereka untuk mencintai setiap budayanya mereka masing-masing. Jadi ini kalau di ikat Sunda yang lain silakan menggunakan ada yang ini kan terlopong atau ikat Sunda, ada juga yang menggunakan udeng, ada yang lain silakan. Betul kan? Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mencintai? Bener kan. Jadi Kang Diki kemana-mana nggak kok iya ya? Upami di zaman itu. Itu di zaman aja. Mau acara keluar aja. Ya wajib jabarannya. Ya, jadi ya itu dalam rangka meningkatkan kecintaan budaya lah ya Kang. Betul. Gitu kan. Karena sedih juga ketika orang yang berikat itu malah jadi mistis juga ya itu teh. Iya benar. Masang para ruguh lah menyana segala macam. Tapi kan sebetulnya mau kudu pakai cincin gede oge Kang mereda. Abi memang kan pandanganna alit gitu. Berwakanti kan. Dia gitu kan. Oke, jadi ya tapi yang dipakai ini ikat Sunda ini ya. Sunda. Dan itu manual kan ya, bukan anu jadi kan. Sangat jantan. Harusnya ya manual aja karena yang jadi juga sudah dipakai oleh banyak pejabat ya. Pak Ridwan, Pak Deddy Mulyadi,
Udah bagus lah. Buat saya sih nggak ada masalah mau yang manual ataupun yang tidak. Yang penting kan bisa nggak memulai budaya supaya bisa menggerakkan ekonomi. Jadi seru dagang akhirnya. Eta aja. Riki sekarang berarti udah mulai sering di Tasik lagi. Ya, udah sering di Tasik lagi. Udah lumayan bisa dibilang jarang ke Bogor, malah anak-anak yang kesini. Besok juga anak saya kesini. Oh, Kak Diki di dia. Kemarin masih di Jakarta kan? Masih di Bogor ya kemarin? Bagaimana mana? Di Bogor. Di Bogor. Di Bogor. Saya tinggal di Bogor sama anak istri. Sekarang saya sama istri berdua di Ciamis, di rumah istri. Anak-anak ditinggal belajar mandiri juga lah. Jadi kita berdua di sini. Di tengah kebun. Jadi biar nggak kedengaran yang lain. Bener. Kalau ngobrol. Kak Diki, ini kan artis udah dari mulai cover boy-nya, iklan, ya dunia selebriti sudah lah. Anak-anak di tahun 80, 90, angkatan 2000 sampai sekarang pasti kenal Diki Chandra, populer sekali gitu. Duit banyak gitu kan. Terus kenapa pengen jadi wali kota? Sebenarnya dari dulu saya nggak suka politik. Jadi saya yang pertama kenapa saya nyalon di Garut itu bukan karena saya pengen, karena saya 3 kali menolak. Yang keempat Bapak calon bupatinya waktu itu datang ke rumah, saya tolak juga, tapi dia nggak pulang-pulang. Saya ajak makan di rumah makan Nyiteng, siapa tahu kalau udah makan ngantuk terus pulang. Ternyata nggak pulang juga. Bupatinya siapa ya? Pak Aceng Fikri. Kan ada lagunya. Iya, kenal aku malah lagunya. Aceng aja. Oh itu nggak sengaja itu nggak sengaja. Apa ya lagunya lupa lah itu pokoknya. Ternyata nggak pulang sampai akhirnya saya nanya orang tua istikharah. Bismillah ya udah waktu itu nggak pakai partai. Akhirnya saya main ikut. Nah independen dulu ya. Sering berjalan waktu, mungkin sekalian aja saya jawab belum ditanya juga kenapa mundur waktu itu. Padahal kayak gitu ya. Itu bahan saya. Bahan. Akhirnya kan kita dari non partai, akhirnya beliau pindah ke partai tanpa bilang dulu. Setelah membaca undang-undang, saya nggak boleh masuk partai. Karena apa? Karena kami berdua dari independen. Maka salah satu dia masuk di tengah-tengah. Masuk di tengah-tengah. Saya nggak boleh ikut. Makanya saya bingung. Sementara kebijakan anggaran, kebijakan pembangunan, pelayanan semuanya itu akan ditentukan oleh eksekutif dalam hal ini Pak Bupati dengan birokrasi bekerja sama dengan legislatif DPR yang adalah politik. Jadi partai orang-orang politik. Nah, saya di mana? Nah, secara undang-undang KPU memang saya harusnya mundur karena nanti akan makan gaji buta. Satu, akan makan gaji buta tidak bekerja. Keduanya adalah saya mungkin akan rentan menjadi kambing hitam. Gitu. Kenapa? Akhirnya karena kan tidak punya kebijakan apa-apa. Apa tugasnya? Kita lihat aja sekarang Bapak Wakil Presiden hari ini. Ya. Pun tidak salah beliau diam. Nah problemnya kalau saya independen bahaya. Tidak ada daya pelindung gitu kan waktu itu ya. Makanya saya nggak mau masuk lagi dari independen karena kita nggak punya teman di legislatif. Makanya itu mundur. Yang kedua adalah ada dari guru saya, ada Bapak Pasim Mukodamo Ajabil Masoli, yaitu menghindarkan diri dari keburukan jauh lebih baik dibandingkan mengharapkan kebaikan yang belum pasti. Ketiganya kaitannya ke ghibah. Jadi kalau saya ceritakan di sini takutnya semua ruangan ini ikut dosa, yang nonton ikut dosa. Jadi udah saya nggak usah cerita lah. Iya. Milik Allah, jadi saya udah pasrah aja. Iya. Tapi memang waktu itu kenapa Kang Diki aja yang nggak boleh masuk partai? Undang-undang, bukan kata orang, bukan orang lain. Undang-undang. Tapi bupatinya boleh gitu ya? Kalau salah satu harus tetap independen, karena memang berangkat dari independen. Betul. Jadi asal ditinggalkan sorangan atau kan kalau gitu? Nggak berasa ditinggalkan sendiri juga, karena saya punya banyak teman juga. Cuman berasa pada saat itu saya sudah tidak mungkin lagi bisa membantu beliau dengan banyak. Gitu. Jadi ya udah, nggak silakan dengan konsep dan pola pemikirannya yang sudah berbeda waktu itu. Karena dulu berangkatnya begini nih, nawaitunya. Kesininya sudah berbeda, saya nggak bisa spill apa. Oh berarti udah beda. Susah, saya makanya Kang Diki mana maksa kan waktu itu. Tapi itu kan sering kayak begitu ya. Iya emang. Andi juga tahu kan ya. Ketika saya di Tasik dipaksa kapannya. Dipaksa aja. Atau artinya tapi saya mau alami, tapi saya nggak mau menyalahkan orang karena semua ini adalah proses. Proses itu kan bisa membuat kita dewasa, kita kuat. Sama seperti ketika akhirnya saya nyalon di Tasik kan, bukan saya yang ingin. Bahkan saya pergi ke Masjid Nabawi di Raudhoh di karpet hijau. Doa saya adalah ya Allah, saya sudah nyaman jadi rakyat biasa. Saya nggak mau jadi pejabat lagi. Tapi kalau Allah memerintahkan, saya nggak bisa menolak. Pasrah aja lah, Abi mah. Kalau bicara hati, bisa sampai hari ini pun sama, kurang lebih. Gitu nah itu dia makanya, Kang. Terus sebelum jauh nih, kenapa nggak pengen nyalon di Garut?
kan sudah punya basis. Dulu waktu mundur itu kan rame kan para pendukung kan. Iya. Sampai Kang Diki seorang harus jempe gitu. Saya masih ingat itu. Antu jempe diam gitu, jempe. Kenapa sekarang nggak nyalon di Garut? Pertanyaan yang banyak sekarang karena hasil survei dari 3 partai di sana saya cukup tinggi. Sekian tinggi dan akhirnya bahkan 2 calon bupati sudah datang ke rumah ke Ciamis, 2 lagi sudah telepon. Ya problemnya adalah bahwa yang meminta saya untuk jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ada 8 sampai 10 kabupaten kota. Dan bahkan sudah ada masuk ke media di KBB Kabupaten Bandung Barat. Iya, Bandung Barat ya. Sudah disiapkan juga partainya, bahkan dari DPP sudah ada yang telepon, sudah ngobrol di telepon. Oh, Bandung Barat diminta juga sudah ya. Juga. Sepeninggal Hengki ya kemarin. Ya, beberapa lah jadi banyak. Dan sekarang mulai banyak juga pertemuan dari Depok juga kemarin yang minta. Tapi orang kan nggak ada yang tahu bahwa saya sebetulnya lahirnya di mana. Saya kan di Tasik. Jadi kalau jalan kemana, kemarin ke CFD aja. Kang, abi orang Garut. Saya gitu kan. Padahal saya orang Tasik gitu kan. Orang Tasik. Nah, saya konsultasi dengan ibu yang adalah asli orang Garut. Ngobrol dengan ibu, mama iya itu kan. Oh kalau Kang punten dipotong. Ibu mati Garut? Ibu, Aki di Garut. Yang di Tasik, Bapak di kenana di Cienteng, lahirnya di dia, guru SMA 2, SMA Pasaran Pagi, SMA Mana Waktu, SMA PUI, sekarang di Tasik. Jadi iya memang. Di SD dipakai SMA di Tasik kan Kang Dikinya? Di lahir. Oh jadi lahir Bidan Judlia, TK PGRI, dan punten terkenal di TK PGRI karena hiji-hijina murid yang pada saat itu menuju ke Hampangan kecepet etan abi. Iya benar di kisah nyata. Rame jadi akhirnya saya disunatan. Itu di TK PGRI masuk SD Citapen hiji, SMP 2, SMA Parakan Honje heula. Kalau berarti luka etan bika disunatan langsung gitunya. Luka lah ada kecepet etana. Iya. Jadi gorowokan abi teh. Tapi nu ngorok teh ya genepan kan ada jeung ibu guru sana jadi ngorok. Iya benar. Oh, jadi akhirnya memutuskan di Tasik. Iya. Memutuskan di Tasik itu karena saya menjadi personal image untuk beberapa calon. Saya nggak bisa spill orangnya siapa. Akhirnya saya mau nggak mau mempelajari Tasik seperti apa. Tapi memang mungkin karena belum waktunya atau gimana orang-orang ini belum ready untuk mengangkat saya. Tapi dari sekian banyak pertanyaan dari sekian banyak calon, orang-orang kenapa calon teh pada pengen nyalon tapi tak apa. Wilayahnya apa rek naon kalau nanti jadi wali kota jadi bupati. Ini yang menjadi PR buat saya. Makanya ketemu para calon bupati, ada calon wali kota ketemu, saya selalu sampaikan, ayo dong. Ketika kalian mau menjadi kepala daerah, maka kalian harus tahu wilayahnya dan tahu permasalahannya. Kalau bisa ada embrio solusi, bukan solusi karena embrio solusi minimal embrionya dulu lah gitu ya. Jadi akan menjadi bahan untuk perangkaian visi misi. Nah visi misi ini harusnya selaras dengan RPJMD dan RKPD tahunan yang dibuat oleh pemerintah. Seharusnya demikian. Dan hari ini bukan Tasik, Indonesia masih begitu. Masih visi misi itu jarang. Makanya mungkin pernah dengar di Kicara keliling ke dinas. Untuk menyerap data dan informasi supaya pembangunan kita ada berkelanjutan. Kebetulan juga pemerintah pusat sekarang atas kebijakan dari dunia, karena Indonesia negara berkembang yang menuju ke negara maju, maka harus divisi itu ada 2 yang diwajibkan. Mungkin ini calon wali kota yang lain harus tahu. Pertama maju, kedua berkelanjutan. Jadi semua daerah harus ada kata majunya dan harus ada berkelanjutannya. Jadi jangan kaget masyarakat kalau besok lusa visina wali kota nu ayah maju, ayah berkelanjutan. Menurutan enggak. Memang itu memang harus begitu pusat ya. Kalau bicara religius udah pasti. Karena pasti kan kota santri, walaupun sifatnya mungkin kota pesantrennya sampai cukup banyak lah, 270-an. Kang Diki kan pernah mengabdi di Garut nih, jadi loh di Garut. Apa tidak semembekas itu Kang sampai nggak mau nyalonin di Garut nih? Bukan, kalau di Garut saya punya tim, punya teman-teman, punya rekan-rekan yang sudah sehati lah, bisa bergerak dan segala macam. Kita ngobrol bahwa kalau di Garut kemungkinan terbesar saya harus jadi bupati. Kata teman-teman saya sih lempeng kan. Terus kenapa jangan jadi wakil? Oke, terus kalau jadi bupati saya nggak. Kan jadi wakil sekarang sabaheula kumaha gitu berenang. Iya bahasan karena wakil begini-gini lah. Adalah banyak hal. Kalau jadi bupati otomatis saya harus
punya doa, dana operasional awal, gitu kan, harus punya ini, punya itu, punya base camp dan segala, punya uang segala macam. Walaupun agama dan negara tidak mewajibkan calon pemimpin itu kaya atau miskin. Iya. Tidak. Tapi ternyata kenyataannya kan demikian. Nah, otomatis kalau misalnya saya bisa jadi kepala daerah atau jadi wali kota di Tasik atau jadi bupati di Garut atau jadi siapa di mana saya minjem uang ke akang ke itu segala macam, kalau jadi rentan melakukan korupsi. Iya. Kalau nggak APBD, jadi kapan jadinya ini daerah ini yang kita hindari, dan mereka akhirnya paham. Nah di Tasik sendiri pun sama, lebih kepada message bagaimana saya memberikan pesan supaya para calon cik atuh, gitu kan. Walaupun saya bilang tidak ada kewajiban harus miskin atau kaya, cik atuh ketika kalian menjadi wali kota minimalisirkan kebocoran anggaran karena orang Tasik butuh kemajuan. Ya, tapi kan kemarin 2024 Kang Demi kemarin ngobrol 2024 itu pemilu yang paling brutal. Ya, itu kan melahirkan sesuatu. Di 2024 ini sebetulnya bisa bilang pemilu paling brutal. Oke. Mungkin juga ini adalah pemilu puncak akibat oknum-oknum melakukan pendekatan ke masyarakat dengan cara nomaden. Ya. Jadi nomaden bisa ngabangun sawah di dia, nges beak pindah ke dia. Jadi biasa ke dia, nges ngabohong ti dia pindah ke dia, ngabohong ti dia ngabohong. Akhirnya yang pernah dibohongi ini berkumpul dan memiliki pemikiran bahwa ya udah wani piro ini yang terjadi. Gitu. Jadi bukan salah mereka, salah para oknum yang melakukan pola nomaden tadi. Oknumnya banyak deh Kang. Dan oknumnya cukup banyak. Ini jadi problem, jadi PR kita semua. Udah juga jadi sakantore. Betul. Makanya saya kemarin ternyuh ketika beberapa calon mau ngasih duit ke sebuah acara ditolak oleh namanya Ustadz Ferry Diabo. Bahasa dia yang bikin saya terngiang-ngiang adalah saya butuh pemimpin. Benar. Jadi kurang membayar gitu. Maaf kalau saya kasar, agak kencang sih. Karena saya yang butuh Anda. Anda semuanya. Jadi saya minta Anda begini. Anda tadi tunggu masuk aku rada tarik sih memang, tapi cukup bagus dan ada masukan gitu. Dan itu jarang ya. Dan jarang sekali ini. Jarang sekali. Kang Diki, kalau misalnya kita bicara Garut nih, kalau misalnya bicara kans lah, bicara kemungkinan lah. Kang Diki ngerasa nggak kalau misalnya di Garut itu lebih mudah lah untuk terjadi? Iya. Di KBP juga. Di KBP kenapa? Kan belum masih. Saya di situ memproduksi sinetron Kabayan Milenial 1, Kabayan Milenial 2. Oh iya, banyak. Pawon, pesantren Al-Munawwarah, kalau salah pesantren Arafah banyak sekali. Saya bikin OPOP, One Product One Pesantren untuk sebuah sinetronnya. Jadi cukup memadai untuk keliling lumayan lah. Di Garut mundur, di Tasik kemarin kalah, nggak kapok kan? Nggak boleh kapok sebetulnya. Jadi kalaupun saya berdoa di depan di masjid atau di Raudhoh, itu bukan karena kapok, tapi karena saya merasa diri saya tidak terlalu mampu untuk di wilayah itu, gitu kan. Jadi kalau memang ya nggak lah gitu kan. Tapi memang belakangan hampir 2-3 tahun berturut-turut seolah-olah saya didorong ke arah politis, di mana saya bikin program kebaya di pemerintahan, saya bikin program ini, bahkan saya main film layar lebar untuk sebuah kementerian. Terus kementeriannya mau bikin untuk di bioskop. Saya tanya, Pak. Tapi kan dikit dari sisi kreatif itu, Mak. Bukan, saya artis waktu itu. Oh, artis. Tapi di situ saya meluruskan, Bapak kementerian mau jual ke bioskop. Bukan BUMN, badan usaha milik negara. Kalau seorang badan usaha nyimpan di bioskop ada keuntungan, oke. Kalau kementerian berarti pendapatan di luar pajak. Itu aturannya susah, Pak. Emang bisa bikin begini? Bengong akhirnya. Nah, dari situ saya lihat, aduh banyak sekali pemborosan anggaran yang tidak diperlukan. Gitu, karena ketidakpahaman tentang tugas pokok fungsi dari sebuah itu di pusat banyak yang nggak paham. Di pusat banyak yang terpaksa kita luruskan. Gitu, ambil aja ditawaran, demi Allah ditawaran. Akan mau berapa proyek? Saya bilang saya nggak main proyek. Saya resep proyek ininya. Iya benar Kang. Oh jadi, nah hubungannya sama maju pilkada karena dunianya dekat sama pemerintah gitu maksudnya? Ya satu message tadi bahwa saya adalah orang Tasik, kan orang nggak banyak yang tahu, gitu kan? Dan saya juga cukup paham tentang Tasik beberapa hal. Dan saya sampaikan kok beberapa orang, bahkan ke beberapa pesantren ketika akan mendoakan mudah-mudahan jadi wali kota, saya tahan. Gitu kan, karena saya ngaca diri mungkin jadi wali kota agak berat ya, gitu kan, karena saya belum punya apa-apa. Sementara kondisi hari ini sangat dibutuhkan itu. Logistik dan lain-lain dan segala macam. Paling memungkinkan dengan popularitas kecil yang saya miliki, paling jadi wakil.
itu kan wakil yang bisa mendorong atau membantu siapapun wali kotanya untuk bisa lebih baik ke depan. Kebetulan saya bisa memanfaatkan diri saya yang punya link di nasional untuk presentasi, karena Tasik kebetulan sangat membutuhkan sentuhan luar dari sisi budgeting, karena Tasik ini ibarat payung, payung masih katutup. Kudu aya tanaga kermukana. Tanaga kermukana itu adalah kebijakan khusus dan kebijakan anggaran dari pusat dan provinsi. Berarti lamun kadiki nanti jadi itu payung anu di Masjid Agung ulah nutup wae Kang, kudu dibuka itu teh. Nah itu mah memang teh bisa dibuka. Betul. Nah payung itu teh sebetulnya kangge menaungi segala potensi nu aya di urang di Tasik, itu yang pertama, dan juga potensi yang ada di Priangan Timur. Karena saya dengar orang Tasik nggak ada mal UKM di mana, di Kediri kemarin bikin kemasan. Coba kalau kita yang punya rumah kemasan. Kabupaten Ciamis ada Galendo maju-maju, siapa tahu Tasik bisa memajukan. Gitu. Jadi Tasik ini sebagai sentra pusat perdagangan dan jasa. Kita punya lapangan terbang walaupun sekarang lagi vakum lagi vakum. Ini harus digeber lagi nantinya. Jadi hal-hal yang baik harus kita lanjutkan di kota Tasik ini. Yang masih kurang nanti kita akan coba benahi. Kang, flashback sedikit ya. 2017 kalau saya. Kenapa kalah? Secara teknis ya, maksudnya tatarannya takdir nama gitu. Tapi kalau kita bicara teknisnya apa? Kita ceritakan secara terbuka. Iya, kan ini buka-bukaan kan. Iya, buka-bukaan. Buka-bukaan. Takutnya nanti akan menyakiti yang lain. Tenan naon teu baperan anu cenah. Wah, baper justru. Salah. Jadi pada dasarnya keywordnya adalah bahwa memang sudah waktunya harus kalah, itu aja. Saya sih tidak mau berasumsi atau berpikiran yang lain-lain. Kalau bicara salah, potensi salah ada di saya juga. Apa yang dikandiki salahnya apa? Ada dari sana juga. Ya banyak sih kalau bisa dipikir. Satu aja dari banyak itu, satu aja Kang. Salah satu kesalahan saya adalah membaca masyarakat. Saya kan pernah cerita ke salah seorang pengusaha besar di sini, Pak, mohon maaf, boleh nggak kita coba berbuat yang baru? Apa tuh yang baru? Yang baru itu di mana kita coba minimalisir tingkat kecurangan di kota, supaya masyarakat tidak menjadi konsumtif, supaya masyarakat tidak membutuhkan pilkada seminggu sekali. Kecurangan ini maksudnya pragmatis, Ke manipolitik. arah pragmatisnya. Karena di wilayah kabupaten sisi pragmatis itu hanya ada di wilayah perkotaan dulu ya. Iya. Di Tasik mah hampir rata ada. Tugas kita lah sebetulnya, tugas kita lah yang sadar untuk bisa perlahan memperbaiki proses ini. Demi apa? Demi kita mendapatkan pemimpin yang baik dan para wakil rakyat yang baik. Waktu itu obrolan kediki kurang lebih gitu kan. Dan terus ini yang saya khawatirkan, kesalahan ini terjadi akibat dalam tanda kutip keinginan yang berlebihan dari pihak-pihak tertentu yang akhirnya menjadikan money politik sebagai senjata utama untuk pemenangan. Kita juga punya beban moral, punya tugas untuk bisa memperbaiki masyarakat. Masyarakat hari ini kalau dikasih duit senang, dan mereka ngerasa bersalah, itu kan. Tapi yang paling utama itu bagaimana kita menciptakan regulasi, memberikan stimulan ke depannya supaya mereka betul-betul menjadi orang. Kang Diki ngobrol ke pengusaha itu, dia ada di kubu Kang Diki atau di luar Kang Diki? Kubu Abi. Dan akhirnya enggak. akhirnya menghilang sejak hari itu langsung tidak ada. Tapi minimal kita sudah menyampaikan kebenaran. Kayak menghilangnya karena lain caranya beredar gitu kan. Saya tidak mau berasumsi menghilang mungkin karena lagi sibuk gitu ya. Lagi sibuk. Kuotanya kurang, apanya. Iya. Dan akhirnya enggak apa-apa sih gitu kan. Dan itu salah satu faktor kekalahan Kang Diki. Ya, salah satu faktor kekalahan banyaklah, itu salah satunya. Salah satunya. Ya. Meskipun sangat populer gitu, mungkin aja justru jadi jadwalnya menggendong kepopuleran itu kan gitu kan. Enggak juga lah. Kalau kayak begitu saya nggak berani artinya. Ya, saya selalu berpikir bahwa semua pasti ada baik buruk. Sama seperti Kang Aceng Fikri, Bupati Garut. Ada banyak yang kumpul atau mereka benci sama Pak Aceng. Wah, ini gara-gara Aceng di Kicara jadi mundur nih semua. Akhirnya saya bilang begini, saya mau nanya, yang bawa di Kicara ke Garut, saya orang Tasik kan. Yang bikin di Kicara bawa ke Garut siapa? Diam Aceng Fikri kan. Berarti harus berterima kasih. Senang nggak ada saya? Senang ya. Udah terima kasih sama Pak Aceng. Jadi manusia itu selalu ada
sisi baik dan buruknya karena Allah Maha Penyeimbang kan. Tapi coba itu jadi isu nasional banget ya Kang dulu ya. Ya. Padahal saya kan sukanya nasi rames. Iya dong. Tapi baik itu hubungan sama Kang Aceh Fikri baik gitu. Nggak pernah berhubungan, timnya suka datang, bahkan tim sekarang udah gabung. Oh iya. Oh tidak pernah setelah itu tidak pernah berhubungan lagi. Nggak pernah berhubungan karena saya udah punya istri kan. Saya iya sih. Sama istri. Oh berhubungan telepon? Bukan telepon dong. Bukan telepon dong. Aduh. Oke, jadi ngobrol sama host yang ini. Kang, jadi tidak ada perasaan kapok ya? Enggak ya. Dalam Islam nggak ada kata kapok karena kita nggak pernah tahu apa yang Allah rencanakan ke depan. Jadi kita harus mengalir aja seperti ingus ya. Jadi kalau asin ulah ingusnya nggak tukang lah air lah anu normal gitu kan. Ya air lah. Iya juga air lah ya. Jadi 2017 kalah di mundur tahun berapa ya di Garut ya lupa? 2011 mundur ya. Nah sekarang targetnya berarti yang rasional itu Jet 2. Paling kalau saya lihat yang rasional masih di Jet 2 walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang minta Jet 1 di Tasik ya. Iya di Tasik. Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan juga nggak jadi. Dan buat saya nggak ada masalah. Aduh memang kali ya. Sekarang gitu. Komunikasi sama partai yang mana Kang yang lagi intens? Sama partai bisa dibilang tidak terlalu banyak yang bisa berhubungan dan saya juga tidak terlalu lebay. Ada teman-teman di DPP di segala macam. Iya. Saya bilang saya menghargai proses. Partai mana aja yang di daerah nih yang sudah sowan komunikasi gitu? Saya memang yang saya nggak berani datang sowan ke partai yang memang belum buka pendaftaran. Jadi cuma partai-partai yang buka pendaftaran aja. Kemarin ngambil dari mana? Dari mana pendaftaran? Form pendaftaran? Saya ke P3, ke Demokrat, ke PKB, ke PAN. Ke PAN ya. Itu memang saya belum sempat ke Nasdem dan ke PBB dikarenakan PBB dan Nasdem sudah bergabung mengikhlaskan diri dengan Gerindra di mana Gerindra sudah ada Pak Piman kan. Jadi saya belum ke sana. Oke. Tapi si form pendaftaran itu sudah dikembalikan semua nggak? Yang dikembalikan kemana Kang? Hampir semuanya udah dikembalikan. Kecuali PDIP. Karena PDIP pada saat itu ada informasi akan telat katanya harus ke DPD kalau nggak ke DPR RI. Jadi PDIP enggak. Oh PDIP enggak. Berarti sekarang nunggu. Kalau surat tugas sudah ada? Belum ada surat tugas belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Kira-kira bisa dibilang mungkin dari sekian banyak calon saya yang paling sedikit yang paling belum dapat ya di antara calon-calon yang lagi naik sekarang. Belum dapat apa? Belum dapat surat tugas dari partai. Gitu. Maka itu juga yang membuat reason saya jangan lagi bermimpi tentang wali kota, wakil gitu kan. Walaupun masih ada kesempatan, mungkin ada salah satu partai yang berubah pikiran, kita nggak pernah tahu gitu kan. Iya, kan semuanya juga belum pasti kan sekarang kan. Udah mengalir aja. Bisa di injury time malah kalau misalnya politik ya. Tapi kan kalau misalnya dari apa tadi P3, PAN, Golkar ya? Enggak, Golkar. Demokrat ya. Demokrat kan belum ada kan? Tapi Demokrat sudah mencantumkan nama salah satu calonnya kan. Siapa tuh? Pak Aziz ya waktu itu ya. Oh ya Pak Aziz ya. Otomatis kalau begitu biasanya aturannya berarti kalau sudah diperbolehkan ya sudah tidak bisa. Walaupun memang saya belum dapat jawaban tentang kriterianya. Dulu kan saya sempat protes ya di salah satu media bahwa ada harapan supaya partai politik itu tidak menjadi seperti PH abal-abal. Karena saya pernah di calling sama PH abal-abal jadi juri audisi. Kan jadi audisi ya gini. Oke. PH itu production house ya teman-teman. Oh iya, PH ada rumah produksi atau production house sebuah perusahaan. Saya diminta jadi juri untuk audisi milih artis. Oke. Kriterianya apa? Nggak usah Kang. Kenapa? Udah ada artisnya, pemain udah ada. Ini cuma biar naikin PH sama sinetronnya. Akhirnya saya tolak. Nah, saya berharap mudah-mudahan di Tasik partai tidak melakukan itu. Mendingan nggak usah buka pendaftaran. Kalau buka pendaftaran hanya untuk menaikkan elektabilitas partai dan tujuannya. Ayo gitu tuh kan kira-kira. Mudah-mudahan nggak ada. Saya nggak tahu. Yang apakah ada atau tidaknya tergantung mereka kan. Mereka nanti akan mengaca sendiri orang gitu tehnya. Anjir gitu, ya gitu ubah dong. Karena gitu, ente ya udah. Kang, selama ini pendekatan ke partai-partai ini ada yang indikasinya misalnya para pengurusnya mahar politik lah atau misalnya ada kontribusi dalam tanda kutip untuk penerbitan SK dan lain-lain.
Pada dasarnya semua partai itu harus bagus dan pasti bagus. Kalau partai daftar dengan nama itu jelek, apa dengan ADART dan segala jelek, pasti ditolak ke pemerintah. Itu yang pertama yang pasti. Tidak ada satu partai pun yang buruk. Semua partai pasti bagus. Tapi tidak semua partai memang diisi oleh orang yang tepat. Sehingga lahirlah oknum-oknum dan segala macam. Nah dari yang sampai saat ini, sampai detik ini, saya belum secara pribadi saya belum ada menemukan gitu kan terkait yang parah banget sih belum. Oh berarti itu parah mah ya? Ya yang seperti mekanisme sekarang ini kan bisa dibilang di prosesnya masih salah kalau menurut saya. Harusnya apanya yang salah kan? Ya yang tadi kriterianya kalau misalnya ini harus ada kriteria apa baru diumumkan. Misalnya gini lah, Andi nyalon di partai Abi, partai Manuk Kideng. Iya Manuk Kideng ya. Kan daftar, kan beli materai. Beli apa ongkos, naik angkot, udah daftar, catat kasih pulang. Kan nunggu. Proses berikutnya. Ini yang harusnya ke depan, mudah-mudahan ke depan partai itu bisa ngasih tahu Pak ini prosesnya. Nah, setelah itu dites. Setelah dites, dikabarin lagi harusnya Pak Andi mah kakak terima, soalnya hidung Pak Andi kurang mancung. Halisnya tarik karena udah apa sehingga apabila Allah memberikan umur kepada Pak Andi besok lusa akan memperbaiki diri. Dan sekarang nggak ada itu. Saat ini belum. Jadi setelah itu udah gitu. Seharusnya jangan nggak begitu, mudah-mudahan ke depan. Jadi seperti surprise nanti gitu ya. Hore ini jadinya gitu ya? Ada yang begitu. Iya, tiba-tiba kita kan atau semuanya begitu. Oh, kok tiba-tiba jadi ini? Kok tiba-tiba ini ada begitu? Ada kekagetan saya gitu kan semacam. Tapi nggak apa-apa gitu kan, ini sebuah kan perjalanan. Apa-apa. Artinya nggak apa-apa. Ini kan jadi pembelajaran. Harus ada contoh dulu dong untuk perbaikan ke depan. Nah, perbaikan ke depan mudah-mudahan ke depan polanya sudah mulai dibenahi. Karena segala sesuatu itu tergantung proses. Saya sangat yakin betul kalau berarti nggak ada fit and proper test gitu di partai. Hanya di satu partai ada. Di partai mana tuh? Ya, adalah. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dah. Bagus lah. Ngomong PKB, tapi yang itu. Nggak ngomong dia PKB. PKB sempat mengundang dosen dari beberapa, ada 3 orang dosen segala macam. Fit and proper test gitu ya. Dan para calon senang gitu, dengan segala kesulitan yang ada dari pertanyaan segala macam. Buat kita nggak ada masalah. Artinya penjabatan nomor sekian buat kita. Minimalnya tahapan itu bisa kita nikmati. Itu di PKB kapan proses itu? Udah dilalui? Udah di STH, terus ke UKK juga ada ujian kompetensi dan kelayakan. Hanya PKB yang begitu ya? Saat ini masih PKB. Mungkin belum ya. Kita juga nggak tahu. Saya sampai sekarang belum. Kan pemaketan tereh Kang. Agustus loh. Iya, nanti kita lihat aja. Sebelum pemaketan kan masih ada waktu. Sorry pemaketan. Apa turunan SK ya Kang Arif ya? SK iya. Turunan SK tuh Juli ya? Iya. Ya, memang sudah mepet. Teman-teman juga bilang, Kang yuk mayo, banyak yang panik gini-gini. Iya. Terus kenapa? Kang ngerasa digantung nggak sih Kang sebetulnya? Mau buah santai saya mah. Saya nyantai dah. Ya, artinya ngerasa digantung bukan berarti nggak nyantai kan? Iya, nyantai sih kalau misalnya kalau bisa merasa digantung ya jelas udah saya ceritakan tadi kan bahwa memang prosesnya tidak demikian. Harusnya ada kabar kepada jadi kan kita tidak tahu prosesnya seperti apa dan apa. Tahu. Jadi kan tahunya hanya di media, calon iya. Buat saya nggak ada masalah sih, cuma ke depan kayaknya harus dirubah deh. Gitu kan, ke depan harus dirubah, nggak boleh kayak begini karena kita harus bisa memanusiakan para bakal calon. Memanusiakan mereka karena di antara mereka kan ada yang datang bawa pasukan, ada yang bawa karena motor, segala macam lah. Ada ngebiayaan survei, ini survei saya nih. Ada yang seperti itu kan. Juga lah. Kan gini survei. Saya nggak punya biaya untuk survei. Kemarin ada yang Kang ini survei, sentuh berat tapi. Sementara orang tua saya mengajarkan bahwa ngepet itu haram, jadi saya nggak mau ngepet, jadi tutup dulu. Aduh, ya benar. Jadi ya lempeng lah yang namanya ketiknya. Sebetulnya ngempeng dia mengalir dia juga sebetulnya ini message lagi, pesan lagi. Tolonglah kita jangan terlalu, kita harus semangat. Kita harus semangat, tapi jangan terlalu menggebu-gebu seolah-olah. Makanya kenapa banyak calon yang akhirnya ketika kalah jadi stres itu gara-garanya. Makanya kita harus tetap semangat, tapi yakinlah bahwa segala keputusan semua ada di tangan Allah. Yang penting kita ikhtiar dengan cara yang baik. Kang, PDIP emang tidak menghubungi Kang Diki tuh? Kan dulu 2017 rumahnya di sana. Enggak, saya di PBB. Oh iya, PBB. Oh, Kang Denny Romdoni ya, Kang? Iya, saya di PBB. Yang itu ya. Itu dia di Tasik, yang kayaknya saya orang PDIP, saya di PBB. Iya, saya termasuk saya tuh. Urusan yang kayaknya enggak, saya nggak pernah ke PDIP. Saya nggak pernah. Ya PDIP itu karena wakil.
Iya. Karena waktu itu PBB kan sendiri. Tadinya kan PBB dengan PKB, PKS, PAN, dan tiba-tiba, wah semua partainya pada pergi meninggalkan kami, akhirnya kami pulang. Tiba-tiba PBB dapat perintah dari pusat untuk bergabung. Jadi kita sebetulnya kondisinya adalah melaksanakan perintah pusat. Dan dari awal kita sudah memprediksi soal kekalahan. Kenapa? Karena kasus Ahok kan lagi ramai pada saat itu. Iya. Yang satu bela Ahok, yang satu dukung Ahok. Iya. Ada di sini. Di Kumaha. Jadi kita sudah feeling itu. Tapi udah feeling lah ya itu ya. Apa-apa. Jadi informasi soal kalah dan segala macam dari awal sudah terprediksi. Iya. Kang, logistik kan harus ada nih. Udah persiapan? Banyak hal tidak terduga yang Allah berikan dan saya percayakan itu. Jadi lempeng aja. Contoh kecil, saya nggak punya posko. Sekarang saya udah punya posko ABR, gitu kan. Dan itu saya nggak minta. Itu gratis, rumahnya gede. Saya nggak. Di mana, Kang? Di ABR. Oh, di sini ya. Di ABR. Itu saya nggak punya dana buat bikin kaos. Ada yang bikin kaos. Baru tadi pagi ada yang mau bikin bukan mau bikin spanduk, udah bikin spanduk dan sedang akan dipasang. Ya kan semua dadakan. Jadi saya percaya betul bahwa selama kita tenang sih ya segala sesuatu bisa berjalan. Tiba-tiba jadi, alhamdulillah. Nggak jadi, ya alhamdulillah. Iya. Tapi kan gini kan, kalau misalnya sekarang nih tiba-tiba jadi nih, kan harus ada standby budget lah, gitu. Kalau tiba-tiba jadi nyalon. Tiba-tiba jadi nyalon nih. Jujur teman-teman sih sudah lumayan lah gitu ya. Teman-teman di mana? Sule pernah ngomong begini, kayaknya memang harus di politik lagi karena akan begitu, karena memang kan di dunia saya Sule sekarang udah kaya raya, Nose kaya raya, Maili dulu di rumah saya juga pembantu kan, sekarang penghasilan bener. sampai 600 juta per bulan. Kamu naikkan apa lebih kaya raya lagi orang dong? Kan berpikir demikian. Saya rumah saya sampai sekarang masih tetap sama, mobil saya juga bukan mobil yang mewah, mobil yang lama, mobil zaman saya kampanye zaman dulu masih dipakai saya, dipakai saya. Jadi kami hidup dalam kesederhanaan dan anak-anak akhirnya berpikir emang apa tugasnya gitu, karena bapak saya kan guru. Saya cuma bisa mengajar, naikin orang. Dulu di Garut kan ada Cokodot Sidodo Garut, ada UMKM masih lewat 1001 gitu segala macam. Saya kan dulu menggratiskan endorse, udah silahkan. Mereka maju kaya, ya udah. Saya mikir biasa. Dan saya yakin betul. Ya selama kita di jalur yang tepat semuanya akan berakhir. Berarti untuk logistik berharap sama teman-teman bisa berharap juga kalau misalnya ini saya ingin mewakili orang-orang yang ya walaupun tidak besar tabungan ada, saya berharap orang-orang yang kecil. Tidak besar itu untuk ukuran pilkada berapa tuh? Maksudnya? Ya kan ada ya ini kan konteksnya buat logistik pilkada nih. Makanya kenapa jadi wakil? Kalau wakil itu sebetulnya kita sudah punya modal popularitas tadi. Iya. Kan? Jadi kita sebetulnya tidak terlalu banyak juga untuk mengeluarkan anggaran. Paling anggarannya untuk tim, untuk operasional kampanye, ATK, paling yang begitu-begitu aja gitu, pola-pola yang bisa kita lakukan. Di luar itu kita nggak sanggup. Nggak sanggup ya? Nggak sanggup. Dan kalaupun ada yang, alhamdulillah, percaya nggak kalau nggak ada yang mau sponsori? Enggak. Pasti ada kan? Di telepon saya juga banyak. Cuman saya bukannya sombong, terus angkuh tidak mau menerima, tapi kita ingin mencoba melalui proses ini dengan cara yang tepat. Pengusaha-pengusaha Tasik ada yang nawarin? Ada yang ngajak ketemu. Pengusaha besar di Tasik. Ada katanya pengusaha besar, saya tahu juga dia pengusaha besar. Iya. Allah saya nggak temui karena saya takut mengecewakan beliau dari sisi bahasa dan segala macam. Karena hari ini ya saya mengalir aja dulu deh dengan apa yang saya punya dulu, biar aja nanti Kang, ini kan prosesnya nggak ketahuan nih si SK nih, ya nggak ketahuan sudah sampai di stage yang mana kan sebetulnya kan gitu. Kalau gini Kang, kalau misalnya gini ya, SK itu nggak ada yang turun ke saya sama sekali. Iya. Apa saya harus menangis kecewa? Enggak, santai, nggak jadi nggak apa-apa. Ya tapi ini kan bagian dari usaha nih. Sekarang kalau surveinya misalnya tinggi, terus mereka membutuhkan, ya. Udah silahkan aja, ayo. Gitu kan. Kalau misalnya hasil surveinya misalnya tinggi dari sisi popularitas elektabilitas,
Ya kalau misalnya mereka butuh popularitas, mereka butuh konsep yang saya punya, mereka butuh apa-apa yang saya punya, ya udah. Sementara ini Kang Diki pernah dimintain mahar nggak? Nggak ada. Yakin ya, Kang? Cuman bertanya aja. Mungkin nggak kalau misalnya membiayai survei? Saya bilang nggak. Saya nggak mau. Saya nggak punya uang untuk itu. Gitu. Ada aja lah ya. Lebih bukan minta tapi lebih bertanya. Lebih bertanya lah ya. Bertanya kan beda minta. Ya beda setik lah dalam konteks ini ya. Rada beda setik lah ya, Kang. Beda lah ya. Kita harus berbaik sangka dan waspada. Kang, tadi pertanyaan saya kan mahar nih, bukan untuk survei nih. Mahar nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya anu heureuy misalnya teh heureuy lah gitu. Justru itu saya dapat informasi bahwa semua ditanyain mahar. Nah, saya enggak ditanya nominal. Sama sekali di pertemuan itu saya ketemu. Nggak ditanyain mahar atau nggak ditanyain nominal? Enggak. Enggak ya? Cuman dia nanya kalau menurut Kang Diki kemungkinannya untuk menghadapi situasi begini seperti apa? Ya, saya cuma bilang bahwa insya Allah semuanya tetap akan bisa berjalan dengan baik dan saya cukup yakin saya bisa. Itu aja deh. Tidak menanyakan nominal. Kan ada yang saya dapat informasi ditanya sekian berapa. Saya mah nggak ditanyain begitu. Kalau ditanya menjawab. Iya, oke. Kang, ini kan udah deket nih ya. Kira-kira nih, kalau misalnya tadi kan jet 2 nih. Ya, jet satunya kira-kira yang feeling nih. Pengen sama siapa? Ketiga-tiganya memang belum sempat ngobrol begini. Ketiga-tiga itu siapa? Keempat-empatnya sorry. Keempat-empatnya belum ada yang ngobrol secara intens begini. Pak Yanto Aceh, dia saya belum pernah ngobrol banyak. Oke, tapi secara personal kenal kan? Udah pernah ketemu. Udah pernah ketemu. Oke. Terus Pak Yusuf juga sama, saya udah ngobrol dulu juga udah pernah ketemu. Iya. Kemarin udah ngobrol tapi bentar doang, nggak sempat banyak. Kenapa? Karena di sebuah acara. Terus mau janjian ketemu di Dokar, NU, PCNU, saya udah datang. Pak Yusufnya lagi sibuk, jadi pas. Kan udah janjian. Saya nggak tahu mungkin dia salah di jam aja. Saya datang terlalu awal 2 jam saya di sana, saya pulang, Pak Yusuf baru datang. Nah, ketemu. Terus siapa lagi? Pak Ivan Diksan saya belum pernah ketemu, tapi sudah ada timnya yang meminta waktu itu. Cuman memang belum ketemu waktunya. Kalau Pak Ivan secara personal kenal Kang? Atau enggak ya? Belum pernah ketemu malah sama sekali. Tapi timnya pernah ada yang mau mempertemukan. Saya bilang, nah yuk kita brainstorm lah. Gitu. Oke, 3, 4. Kang Viman udah pernah ketemu. Udah pernah ngobrol. Tapi, cuman memang belum sampai jauh itu. Bahkan ada rencana pengen ketemu. Kemarin udah ngajak ketemu, ayo. Dan saya keempat-empatnya itu ya. Dari pertemuan yang dan satu nggak ketemu inilah saya memang agak belum punya penilaian yang lengkap. Kang kok bilangnya 4, Kang Ajis nggak di absen? Kang Ajis udah ketemu. Berarti 5 dong. Tadi kan bilangnya 4 tuh dari keempat-empatnya. Kang Ajis ini kan dari Demokrat. Ya. Yang dari Demokrat kan cuma 3 apa 4 ya? 4 dan otomatis kan sulit. Kalau Piman kan 10 ya. Terus Pak Yusuf sudah dengan PAN udah lengkap. Siapa lagi? Pak Yanto Aceh, PKB dan berencana dengan PKS sudah lengkap. Kalau Pak Ivan Diksan ini kan isunya P3 dengan Demokrat, yang otomatis kan Pak Ivan yang jadi kepalanya ini. Sehingga saya tidak ada kepemikiran untuk ketemu dengan Pak Ajis. Saya sudah ketemu dengan Pak Ajis. Kenal juga kan sama Pak Ajis kan? Secara personal kenal kan? Kenal. 2 apa 3 kali saya ketemu. Iya. Nah, dari kelima ini nih. Kelima. Sorry, berarti kalau misalnya berarti 5 kita masukin 5 Pak Ajis udah ketemu sih, udah ngobrol banyak. Iya. Kalau misalnya 4 kan Pak Ajis nggak kesebut nih gitu. Padahal kan yang kalau misalnya bicara kursi segala macam. Sebutin aja. Berarti dari keberapa? 5 gitu. 5 ya. Oke. Ada yang mau dimasukin? Oh, Pak Aminuddin belum. Iya. Tapi kan Pak Aminuddin, Kang Demi itu sasarannya dia di Z2 lah kan. Nah, itu kan yang Z1-nya nih. Pak Ajis di Z1. Rencananya kan begitu mungkin, tapi saya kalau saya informasi yang terakhir yang saya dapat itu yang P3 sama Demokrat. Makanya saya berpikir P3 saya nggak tahu. Oh ya, oke ya. Jadi ini ada beberapa calon nih ya. Ada beberapa calon. Kang Diki satu kata aja ya.
satu kata aja untuk nanti saya akan tampilkan beberapa foto beliau ini. Nah, satu kata aja menurut Kang Diki beliau di mata Kang Diki itu apa gitu ya. Oke. Firman Alfarisi. Muda, energi, dan memberikan harapan perubahan. Oke, satu kata tapi ya. Oh, satu kata ya. Oke. Satu kata. Satu kata aja. Satu kata nanti kita bahas bareng-bareng ya. Firman Alfarisi. Muda. Muda. Lanjut. Ivan Diksan. Pengalaman. Lanjut. Pak Aziz. Sukses. Sukses. Oke, lanjut. Pak Yusuf, pengalaman. Lanjut. Pak Yanto Oce. Pandai diplomasi. Katanya. Diplomasi lah ya. Oke, lanjut. Demi Hamzah. Nasionalis. Nasionalis. Lanjut. Sudah. Oke. Ya. Kang, kalau misalnya Firman sudah langsung muda gitu ya. Kalau Pak Aziz meskipun agak lama sukses gitu ya. Oke. Pengusaha ya, kan? Pengusaha lah ya. Pengusaha ya. Pengusaha. Iya, Pak Aziz pengusaha. Terus apa lagi ya? Pak Yusuf ya. Pak Yusuf sama Pak Ivan hampir sama ya. Iya. Pak Yusuf juga setahu saya dia adalah kepala keuangan di kabupaten dulu. Kabupaten dulu ya. Oke, terus terakhir Kang Demi ya. Nasionalis. Ini dia karena dia orang bajunya juga sama, itu memang larinya ke arah sana gitu. Nasionalis. Begitu jadi anggota dewan udah berapa kali tuh? Udah 4 periode. 4 periode. Nah, 4 periode beliau. Kang, dari ini nih, kan kalaupun misalnya belum pernah ketemu nih sama Pak Yusuf, gagal ketemu dan lain-lain, kira-kira di mata Kang Diki, zat satu yang paling Kang Diki inginkan untuk berpasangan, udah ada belum, Kang? Itu dia, makanya karena saya belum bicara ketemu dengan mereka dengan cukup, saya sulit untuk menilai karena kan masih tebak-tebakan aja gitu kan. Nggak apa-apa, tebak-tebakan aja kan? Bukan tebak-tebakan pilihan, tapi tebak-tebakan ini pasti begini atau seperti begitu. Jadi ada beberapa hal yang terkait siasa yang tidak bisa diceritakan karena ini menjadi PR utama saya untuk ke depan, untuk melakukan pemilihan ke depannya. Kalau misalnya harus jadi wakil, jadi siapa ya? Ini jadi PR sebetulnya. Sampai detik ini pun saya masih berharap ada satu pertemuan dengan mereka untuk berbicara banyak, berbincang banyak tentang Tasik mau diapakan, Tasik bagaimana. Oke, tadi kan Firman muda nih gitu. Di mata Kang Diki seperti apa? Ya memang dia anak muda, energik, dia seorang anggota DPR RI ya kalau nggak salah udah dua periode sama sekarang. Ya. Dibutuhkan memang di Kota Tasik ini keenergikan dari seorang pemimpin yang memahami wilayah Tasik dan mau bercapai-capai untuk masyarakat. Itu dibutuhkan karena kalau kayak saya kan udah terlalu rentak, jadi anak muda sebetulnya datang jahit sini. Ya. Kang, sebetulnya Kang Diki serius banget nggak nih mau nyalon? Serius. Dan makanya tingkat keseriusan itu apa sih? Sementara mayoritas kita Muslim. Nah, itu kan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang mengejar jabatan itu akan bertemu dengan penyesalan di akhirat. Betul. Bukhari sahih. Iya. Tapi hari ini orang yang nyalon itu kayak orang gila. Iya. Wah, semangat begini. Hanya untuk memberikan keseriusan. Justru mereka yang kita harus tahan gitu kan. Mereka jangan selalu seperti itu. Biasa santai ya, kita coba menyampaikan apa yang disampaikan. Kemarin kan ada yang tiba-tiba menyerang dalam sebuah dialog. Saya mau diserang lihat lempeng aja. Oh ya, kemarin yang menyerang. Ada, tapi dan itu tidak menjadi berantem. Yang acara kemarin di sana. Ya, kemarin ada sedikit menyerang, sedikit buat saya nggak ada masalah. Dan saya tidak terpancing untuk menyerang. Karena balik lagi yang tadi itu. Ini problem di Indonesia, kita pola pandangnya udah berbeda. Yang penting ada duit. Wah, yang penting semangat pisan. Ini yang gila-gilaan, yang habis-habisan. Pasti harus seperti itu. Padahal yang namanya jabatan sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kita jangan tergila-gila untuk itu, mengalir aja seperti air. Makanya, tapi problemnya ketika kita coba menjalankan apa yang diperintahkan, kan dianggapnya santai. Iya. Nah, emang harus santai. Kang, lalu tapi proses ini kan harus dijalani nih ke partai-partai. Ya. Sekarang gini aja, kita berhasil atau tidaknya itu dari hasil sebuah perjalanan adalah misalnya dari sisi survei bagus, tiba-tiba tidak dinaikkan oleh partai.
Terus kenapa? Ya udah, mau dapat lagi. Apakah saya harus misalnya beginilah, bakat hayang masuk TV, bakat hayang masuk apa? Lantas apakah kita harus melakukan hal yang salah? Saya misalnya nih, karena saya orang nasional, punya kenalan di pusat, datang ke pusat. Padahal ada proses yang harus dilalui di lokal, di daerah ya. Kita hargai mereka, teman-teman di sini. Bisa datang, atau kumaha, misalnya, Pak, dale, minta dia, cokot duit, kurang dia suka, saya biar menang. Apa itu cara yang disebut semangat? Apa itu yang disebut disebut bahwa berjuang keras untuk rakyat? Enggak. Kan? Artinya ini yang harus pola pikir ini yang harus kita benahi. Apakah kita harus pinjam duit ke pemborong supaya ngumpulin duit pemborong, deketin Pak siapa? Pak Haji Anu, suruh Pak Haji kan belum. Coba duit. Kan kita melihat itu di yang lain. Di Indonesia bukan di Tasik. Di Indonesia begitu. Bukan hanya di Tasik maksudnya. Bukan di Tasik, itu seperti itu. Termasuk di kita juga sama. Ini yang menyedihkan gitu kan, yang pada akhirnya nanti ya rakyat dikasih duit, akhirnya dia mau nggak mau untuk mengembalikan uangnya harus bawa ke situ. Ini parah. Dan bagi-bagi proyek gitu ya. Nah, mereka lah yang hari ini dianggap sangat semangat, sangat konsentrasi, sangat serius dalam berjuang untuk pemenangan. Nah kalau kami mah nyantai, kenapa kita harus sampai menjual diri kita kepada hal-hal yang salah pada akhirnya? Janganlah. Kang secinta apa ke Tasikmalaya? Buat saya Tasik dan Garut itu adalah dua hal yang sama-sama tidak bisa dilupakan, karena Garut adalah tempat lahir ibu saya dan Tasik adalah tempat lahir bapak saya. Jadi dua hal ini tidak bisa dilupakan. Dan kalau menurut sejarah sebetulnya ini adalah satu wilayah. Iya betul, satu wilayah. Jadi memang kalau bicara soal wilayah, satu wilayah, ada proses menuju akhirnya dipecah menjadi dua. Jadi kalau misalnya cinta, ya saya mencintai. Cintai banget ya. Tapi Kang, kalau misalnya orang-orang melihat ya, Kang Diki kan dalam tanda kutip datang ke Tasik ini 5 tahun sekali nih, gitu kan. Kalau misalnya memang cinta Tasik, bikin sesuatu misalnya di Tasik, tidak hanya 5 tahunan nyalon gitu, lalu pergi lagi di Bogor atau di Jakarta gitu kan? Ya harusnya begitu. Harusnya demikian gitu kan. Harusnya bikin sesuatu dulu. Jangan cuma karena mencalonkan terus tiba-tiba berbuat sesuatu. Itu juga memang menjadi salah satu yang sering saya himbaukan ke orang-orang. Itu makanya dan saya tidak menutup itu. Terus ketika ditanya, Diki bikin apa di Tasik? Ada. Cuman beberapa orang pasti tahu bahwa saya orang Tasik, bahwa suatu saat saya akan mudik. Mudiknya pasti ke Tasik. Suatu saat saya akan mudik abadi. Jadi selain modal lahir di Tasik, selain modal popularitas, modal sosial untuk masyarakat Tasik apa nih Kang Diki? Kira-kira? Alhamdulillah diberikan keilmuan tentang beberapa hal yang saya sendiri nggak ngerti kok bisa muncul. Tentang Tasik itu sendiri, tentang bagaimana menyelesaikan masalah, tentang bagaimana wilayah Tasik, bahwa Tasik itu seperti apa, saya cukup tahu. Kenapa Tasik dari tahun 1832 sampai 1945 ini adalah pusat pemerintahan, di mana sosial budayanya sudah sangat meningkat, tapi turun setelah sekian tahun, dan hari ini Tasik sudah menjadi kota madya, di mana wilayah kelurahannya masih layak desa. Otomatis sulit untuk dibangun. Kenapa? Karena bisa dibangun sama ADD, anggaran dana desa. Tasik nggak bisa kata sama ADK. Dan banyak hal lagi yang terkait Tasik yang alhamdulillahnya tiba-tiba meluncur. Saya jadi tahu beberapa hal. Dan Kang, kalau misalnya mencintai Tasik nih Kang Diki, kenapa ketika ada program di kementerian, ketika ada ditawarin si Kabayan? Bukan saya sutradara Pak, saya kuli. Misalnya kenapa tidak mengarahkan ke Tasik nih, misalnya syutingnya di Tasik? Kalau sutradara nggak bisa, nggak bisa, karena itu kan ini kan gini, jadi kayak misalnya kita kenapa syutingnya nggak di Tasik? Saya juga nggak tahu, itu kan saya cuma kuli, saya cuma sutradara. Kalau disuruh Tasik, di Tasik. Kalau di Garut, di Garut. Di KBB. Atau misalnya ini idenya nih sebagai sutradara kan misalnya, wah ini ada tempatnya di Tasik nih bagus nih, bisa menjadi satu pertimbangan mereka gitu. Nggak bisa. Saya bisa mengarahkan di Garut karena ketika jadi pejabat. Artinya saya bisa mencari, memang tidak memberikan anggaran kepada, jadi bisik-bisik cinta di Garut, cinta selalu Dol Garut, dan banyak lagi sinetron di Garut yang masuk ke Garut. Saya nulis gratis ke mereka, saya mudahkan untuk penginapannya, saya ketemuin apa segala macam. Nah di Tasik saya nggak punya link untuk itu. Berarti selama proses kreatif, selama proses keartisan ini, Kang Diki belum berbuat sesuatu di Tasik nih? Bisa dikatakan belum aja sama sekali.
Belum ya? No. Kenapa? Rencana mau bikin apa nanti di Tasik nih? Sulit untuk bisa ceritakan, yang jelas lihat aja jejak digital. Artinya Garut itu bukan tempat lahir saya, tapi alhamdulillah ya ada beberapa hal yang boleh dilihat oleh teman-teman seperti mungkin mudah-mudahan kalau misalnya Allah percayakan saya di Tasik, ya kurang lebih seperti itu. Karena apa yang terjadi di depan kan kita sudah bertahan. Ya. Jadi kan alasan apa orang Tasik misalnya berikan alasan Tasik Diki layak dipilih orang Tasik, ya apa tuh kira-kira? Kalau saya secara pribadi paling hati-hati. Sama seperti yang saya cerita ada orang yang bikin posko. Ya. Pokoknya kediki. Saya tolak. Jangan. Emang jangan-jangan Diki Chandra ini penjahat loh. Jangan-jangan Diki Chandra ini justru nggak mampu loh. Mungkin otaknya cuma setengah atau seperempat atau seperti segala macam. Makanya ditutupan oke gitu. Iya begitu kan. Makanya kan harus cari reason, cari alasan kenapa kalian milih Diki Chandra. Nah itu. Saya nggak mau bicarakan wah saya itu akan begitu begini. Kalian cari sendiri. Karena yang membutuhkan pemimpin adalah kalian. Bukannya orang-orang harus tahu kan karena dia calon pemimpinnya gitu. Iya, bukan. Jadi ke teman-teman Dutas ya. Iya. Kalian harus cari tahu gitu kan, harus cari tahu. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang ada di otak saya dan pikiran saya, gagasan-gagasan saya. Kalian boleh menanyakan itu. Tapi mengenai apakah saya layak dipilih atau enggak, itu kan haknya kalian, saya bilang gitu. Oke, kalau sekarang pertanyaannya saya ganti. Nah, apa kira-kira gagasan Kak Diki untuk Tasikmalaya? Oke, gagasannya itu gagasan besar nih lah. Gagasan besarnya dari pemetaan permasalahan yang ada dulu. Satu, berkelanjutan harus dijalankan. Kenapa? Karena ada beberapa program yang saya rasa ini bisa dilanjutkan. Gitu. Kedua, yang saya cerita barusan bahwa Tasik adalah PKWP pusat kegiatan wilayah provinsi dan Pangandaran. Berarti Tasik harus menjadi payung untuk industri dan hal-hal lain, industri dagang, jasa, berbagai segala macam. Ketiga, ternyata Tasik masih banjir kota. Kita nggak usah nyalain masa lalu, tapi masa lalu harus kita ketahui untuk mencarikan solusi. Mungkin untuk biopori dan segala macamnya, tentang salah satu toko yang katanya nutupin jalan cai, ya enggak lah gitu. Kita harus cari solusi yang lain. Dan beberapa hal yang akhirnya ini menjadi embrio untuk penyusunan visi misi, di mana salah satunya adalah bahwa Tasik adalah tempat lahirnya koperasi. Setidaknya ulang tahunnya di sini. Berarti Tasik yang saat ini membutuhkan BUMD, Badan Otonomi Daerah, mungkin bisa mengawali segala sesuatunya dari koperasi, menciptakan embrio untuk mencapai ke BUMD supaya kita dapat person yang tepat, yang punya jaringan, punya link yang besar untuk mengembangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ada di kota Tasik. Itu mungkin lebih pada cita-cita ke depan karena Tasik harus bisa jadi Tasik harus bisa menjadi seperti tahun 1832-1945 di mana menjadi pusat Priangan Timur, tapi dari sisi ekonomi juga akan mampu menjadi bagian daripada pemenuhan jasa dan perdagangan di wilayah pusat. Karena seperti yang kita ketahui, pakan ternak kita masih ke Cirebon, Kalau di Tasik kan lebih enak. Terus kayak misalnya kemasan masih di Bandung, masih di Kediri. Kalau di Tasik kan enak. Jadi Tasik harus bisa menjadi payung bukan untuk orang Tasik aja, tapi payung untuk Priangan Timur. Dan ketika seorang Diki Chandra jadi Z2 itu optimis bisa terrealisasi. Saya punya keyakinan itu kemungkinan bisa terjadi. Dengan posisi Z2 loh Kang. Makanya saya bilang kan saya belum bisa memilih siapa. Dalam tanda kutip kan nggak punya tanda tangan nih. Nggak punya kebijakan, karena kebijakan umum dan kebijakan anggaran itu hanya di 3 orang, satu kepala daerah, satu sekretaris daerah, dan satu lagi SKPD pengguna anggaran. Makanya kenapa saya nggak bisa menjawab dari yang tadi itu, agak belepotan ngomongnya karena bingung. Ini kan saya belum ngobrol sama mereka. Siapa yang kira-kira mampu menyerap semua ide yang saya punya, siapa yang chemistry-nya dapat biar bisa selaras terhadap membangun Tasik. Ini yang harus dipikirkan. Bahkan kalaupun saya jadi Jet 4 nggak ada masalah. Minimal saya menyampaikan dulu apa-apa yang menjadi kebaikan untuk kota Tasik. Oke, kali ini ada beberapa pertanyaan saya minta tolong sekali dijawab dengan cepat ya. Yang mana resepan ya. Oke, jadi ini ada kurang lebih ada 10 lah Kang ya. Ada 10, loba pisan dia kan. Saya pesennya 5 padahal, tapi alhamdulillah ini banyak ya. Ini khususan buat Kang Diki ya. Nyanyi atau nari? Nyanyi lah. Nonton film laga atau film horor? Laga lah. Touring pakai motor atau nemenin istri belanja? Nemenin istri belanja. Jalan-jalan ke gunung atau ke pantai Kang? Gunung. Bogor atau Tasik? Tasik. Merah atau hijau? Hijau. Politisi atau birokrat? Birokrat nggak mungkin, paling jadinya politisi. Syuting 24 jam atau orasi di depan masyarakat 3 jam? Syuting. Jadi pengurus partai politik atau jadi sutradara? Sutradara. Sebutkan satu kuliner khas Tasik yang paling berkesan.
Nasi Cikur. Sebutkan satu pesantren di Kota Tasik yang paling berkesan. Baru Wali kota atau wakil wali kota? Wakil. Oke, wakil wali kota. Wakil saya juga ada mengaca tuh Kang, tahu diri lah. Kang, kenapa nggak kepikiran nyala kemarin? Nggak tahu, saya masih berpikir yang kemarin, jadi yang berpikir bahwa saya masih betah jadi rakyat dibandingkan jadi pejabat. Iya. Dan sekarang tapi pengen jadi pejabat kan sekarang akhirnya. Demi Allah dan Rasulullah sampai hari ini saya masih harapannya di situ sama, nggak berubah. Nggak berubah ya. Bila Allah mengendaki ya udah, mau diapain. Kalau bicara jujur, kita lagi nonton takdir aja nanti gitu ya. Kita mengalir aja. Saya masih tetap istiqomah sih, masih berharap gitu. Dan apapun yang Allah takdirkan, insya Allah saya jalani. Kang, kira-kira feeling aja ya. Ini mah seru-seruan feeling aja. Di luar kodar dan takdir lah ya, gitu. Kira-kira 2024 berlaga nggak nih? Kalau melihat kondisi hari ini, tekanannya yang luar biasa dari setidaknya 3 kabupaten kota, kemungkinan ya. Tekanan apa maksudnya? Permintaan ya. Permintaan dari 3 pihak ini. Ada yang berpikir dulu ayo wakil presiden aja cuma butuh 2 hari bisa jadi wakil presiden. Ada bahasa begitu. Okay. Artinya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, dan saya percaya itu. Jadi masih yakin di antara 3 partai tadi SK-nya ada yang ke Kang Diki? 3 kabupaten kota. Oh berarti ini tuh sekarang itu. Sekarang itu lagi puyeng, makanya di rumah saya itu kedatangan orang-orang yang di luar Tasik. Berarti di luar Tasik Kang Diki juga ngambil pendaftaran? Enggak. Demi Allah enggak, saya cuma. Emang kalau misalnya nggak ngambil pendaftaran tapi SK bisa aja turun ke Kang Diki? Emang boleh begitu? Saya juga nggak tahu. Jadi kalau misalnya pusat memerintahkan demikian gimana? Makanya di Tasik saya sampaikan ke teman-teman yang paling telepon, ya nggak tahu, makanya urus di pusat. Berarti maksudnya kalau misalnya P3 nih, Tasik sudah ada nih, ya udah Diki Chandra di Bandung Barat bisa aja begitu ya, maksudnya. Artinya gini, kalau misalnya di sini rakyat tidak menghendaki Diki Chandra melalui wakil-wakilnya, sudah. Saya harus masuk, saya harus ngamuk, saya harus naik. Ya udah saya terima. Ya lebih jelasnya gitu. Partai tidak menghendaki Diki Chandra begitu. Partai ini adalah perwakilan dari rakyat. Iya kan? Jadi kalau rakyat nggak apa-apa, jadi santai aja nggak. Kalau misalnya partai tidak, takutnya kan rakyat enggak kok saya nggak gitu. Itu partai aja. Bisa. Tapi kan itu tugas partai kan. Jadi sebetulnya saya nggak ada masalah kok. Apakah saya akan mencalonkan di KBB atau di Garut? Saya orang nggak daftar. Dan Kang Diki masih percaya nggak ngambil formulir acan gitu dari Tasik ke Unggul. Berarti ngambil di Tasik aja. Cuma gitu. Di Tasik aja, nggak ada tempat lain ngambil, nggak ada sejarah saya ngambilnya. Cuma di Tasik aja. Yakin ya cuma di Tasik aja ya? Di Tasik aja pun misalnya kemungkinannya katanya nggak mungkin, kan ada isu begitu. Di Chandra mau mungkin. Soalnya Nah untuk gitu di antara yang didengar. Ya kasar namanya tahun 2000 di sana. Karena selain popularitas, elektabilitas dan usitas. Usitas dan sana, hanya sebenarnya penting aku kan. Saya masa dan saya tidak tersinggung, tidak sakit hati. Udah mengalir aja, gitu kan. Kalau memang harus jadi jalan, ayo. Enggak, ya apa-apa. Gitu loh. Nah ini adalah message supaya para calon lain juga belajar untuk santai bro, supaya tidak emosional, tidak emosi, jadi kamu goreng batur. Ya udah, raih sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Adem aja lah ya. Adem aja ya. Nah berarti tapi kan kalau misalnya tidak daftar di kota yang lain berarti tidak mungkin dong sebetulnya secara prosedural atau secara regulasi partai orang yang nggak daftar ditugasin tiba-tiba misalnya Kang Diki jadi di Kabupaten Bandung Barat kan? Atau mungkin aja? Kalau secara keilmuan yang saya pahami semua tergantung surat tugas dari DPP. Kalau DPP misalnya menunjuk hasil survei, wah ternyata Kang Andi hasilnya bagus. Sementara ada kadernya yang ini yang mau nyalonin, kadernya nggak naik-naik. Aduh, kacau. Ntar pasti saya kalah. Udahlah, Kang Andi aja yang pegang. Nih, surat tugas Kang Andi aja. Tolong bawa. Bisa aja ya? Bisa terjadi. Sangat mungkin terjadi karena balik lagi DPP sekarang ini sedang berpikir tentang bagaimana memenangkan gubernur. Iya, betul. Gubernurnya harus Jabarnya harus menang. Makanya gubernur Jabar bisa menang itu kalau wakil-wakilnya di daerah, terutama di kabupaten yang jumlah pemilihnya lebih dari 1 juta, bisa memastikan menang dan bisa memenangkan gubernurnya. Jadi linear lah ya. Kang, 3 kota yang sangat serius
Minta Kang Diki itu kota mana aja? KBB Garut tempat Tasik. Tapi KBB sudah saya sampaikan bahwa saya sudah dapat taksi, di Garut juga sudah saya sampaikan, saya ngecas. Jadi saya nggak mungkin ke Garut, nggak mungkin juga ke KBB karena saya nggak dapat. Terus mereka menjawab dengan yang tadi dijawab. Ya, oke, siap ya. Nggak kerasa Kang waktunya? Nggak apa-apa, kita ngobrol aja, nggak usah ditutup. Terus saja, aduh. Kang Diki, nuhun pisan ya. Sami-sami. Terima kasih banyak. Pokoknya doa terbaik saya dan teman-teman untuk Kang Diki dan keluarga. Salam buat Teh Rani, buat Diva ya. Diva. Sehat Diva ya. Iya, terima kasih. Masih nyanyi ya. Besok mau di Lengkong, Tasik. Oh di sini ya. Udah lama saya nggak ketemu. Salam ya. Kang Diki nuhun pisan ya. Sami-sami. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.